Hai, saya Mata Suherman. Buat teman-teman di sini yang mungkin masih bingung gimana caranya bikin portfolio, nah disimak video yang kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga teman-teman yang sudah follow di Instagram saya @martasuherman. Kebetulan saya ada buka sesi Q&A dan di sini ada satu pertanyaan yang datang dari Ilham A. Manaf. Pertanyaannya adalah, Ci, tips bikin portfolio yang bagus dong, soalnya sering nggak bisa konsisten dengan genre. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah support channel ini dan juga sudah subscribe. Dan mungkin ada di sini teman-teman yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga kebutuhan untuk creative agency, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, buat teman-teman di sini mungkin banyak banget yang pengen masuk ke dalam industri fotografi ataupun industri kreatif lainnya, tapi bingung gitu ya, mulainya dari mana, lalu kira-kira apa yang harus di-showing, apa yang harus dijual. Ada beberapa video saya memang pernah membahas tentang fotografi dan gimana sih cara mulainya gitu ya. Nah, di sini khususnya kalau teman-teman sudah yakin pengen jalan di fotografi, teman-teman mungkin bisa memulai dengan mempersiapkan portfolio. Nah, gimana caranya bikin portfolio di sini? Pasti kan teman-teman tahu ada banyak banget genre fotografi. Mungkin teman-teman ada yang tertarik ke wedding, atau mungkin ke food fotografi, ke event gitu ya, atau mungkin lebih ke kids and family gitu. Ini gimana sih caranya kita tahu yang mana dulu nih yang kita harus buat portfolionya? Memang kadang-kadang ketika baru pertama kali mulai itu pasti masih bingung nih, kira-kira apa aja. Yang paling pasti yang harus kamu tanya pertama kali ke diri kamu adalah yang paling kamu suka tuh sebenarnya apa? Pasti jawabannya bingung juga. Nah, di sini sebenarnya ada kaitan yang sangat erat ketika teman-teman bisa memutuskan, kayaknya gue sukanya makan nih. Jadi akhirnya foto-foto yang dibuat itu berputar mengenai makanan gitu ya. Kenapa kita butuh mengetahui itu? Supaya kita harus fokus dulu. Kira-kira yang mana yang kita mau perbanyak. Karena membuat portfolio itu nggak cuma sekedar butuh waktu, tapi teman-teman juga pasti butuh investasi uang di sana. Nah, di sini penting banget buat teman-teman mengetahui, oh kayaknya saya paling suka dan pengen mulainya misalnya di wedding fotografi dulu gitu ya. Nah, di sini biasa yang paling mudah untuk dimulai karena biasanya begitu ada teman kita merit, otomatis kita bisa mendadak jadi seorang wedding photographer. Kita ngelihat mereka berdua lalu pengen bikin foto pre-wed gitu, lagi pacaran bikin foto pre-wednya, otomatis kita sudah memiliki portfolio sebagai wedding photographer. Tapi apakah cukup cuma 1-2 orang aja gitu? Kadang-kadang kita butuh lebih daripada itu. Maka daripada itu banyak banget produsen kamera ataupun toko kamera apapun, mereka membuat ajang-ajang hunting di mana membuat konsep-konsep seperti foto-foto wedding. Nah, tujuannya buat apa? Supaya kita bisa membuat portfolio kita menjadi lebih banyak gitu ya. Karena biasanya kalau kita berjualannya jasa, otomatis yang dilihat adalah final outputnya. Yang pertama kali dilihat fotonya tuh kayak gimana sih, stylenya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian yang kedua nanti dia akan cek mengenai pricingnya, harganya murah apa enggak, harganya kira-kira affordable apa enggak gitu. Dan yang ketiga nanti baru akan dicek mengenai services yang kamu akan berikan. Oh ternyata orangnya friendly, orangnya itu menyenangkan, orangnya itu sangat kooperatif. Nah itu jadi penilaian berikutnya. Nah kalau ditanya mulai dari mana nih, sebenarnya ada 2 option yang bisa kamu consider ketika kamu ingin membuat portfolio. Yang pertama adalah kamu paling suka yang mana. Nah itu ada kaitannya dengan mengenali atau misalnya kamu mengumpulkan referensi-referensi mana yang paling banyak. Jadi biasanya kalau kita browsing di internet gitu ya, di Instagram misalnya, lalu kemudian kita suka kan kadang-kadang kita save ya, ini fotonya di save, padahal kadang-kadang genrenya berbeda-beda tuh. Ada satu yang sports, ada satu yang fashion, ada satu yang makanan, tapi karena kita suka, kita save gitu. Nah kalau kita udah sering melakukan itu, mengumpulkan foto-foto referensi di sekitar kita, kita coba cari mana sih yang paling banyak yang kita kumpulkan. Misalkan, oh ternyata yang kita kumpulkan paling banyak adalah sports. Nah, kamu secara tidak sadar sebenarnya kamu itu punya passion ke sana. Kamu paling suka terhadap sportnya itu. Cobalah mulai ke sana sehingga kamu melakukannya tanpa paksaan. Karena sesuai dengan passion kamu yang mungkin kamu belum bisa nge-define gitu ya. Lalu kemudian yang kedua optionnya adalah dengan melakukan survei market.
Survei market itu artinya kamu harus lihat di sekitar kita, foto apa sih yang paling laku gitu ya. Misalnya ada masanya trendingnya adalah skincare. Di sini tiba-tiba semua orang, semua produsen tiba-tiba ngetrend banget local skincare, Indonesian skincare. Sehingga banyak banget fotografer yang berlomba-lomba menjadi beauty photographer, motretin skincare, motretin kosmetik gitu ya. Itu kita dengan mempelajari market yang ada di sekitar kita. Atau ada juga ada masanya waktu itu newborn. Tiba-tiba semua orang tertarik untuk memiliki foto newborn untuk bayinya. Nah, itu kita harus peka juga. Jadi kita kadang-kadang kalau sesuai dengan passion aja, tapi ternyata marketnya nggak ada atau marketnya terlalu niche, terlalu kecil, mungkin secara transaksi marketingnya mungkin tidak terlalu banyak juga gitu. Nah, itu jadi kita ada dua option. Pertama, based on passion kita sendiri atau dengan kondisi marketnya. Pasarnya tuh lagi ramenya apa sih? Lalu kemudian kalau misalnya kita ingin berubah dari genre yang tadinya kita di food photography, pengen dia berubah jadi beauty photographer gitu ya. Lalu kemudian pengen dia berubah jadi corporate photographer, boleh nggak sih? Boleh aja, boleh banget buat kamu untuk nge-switch dari fotografer makanan pindah ke foto corporate misalnya. Nah di sini otomatis kita harus nge-build portfolio itu lagi gitu ya, karena biasanya klien terutama di Indonesia mereka kebanyakan berpatokan pada apa yang pernah kita buat. Jadi kadang-kadang aku juga pernah ngadapin satu kondisi di mana kita sebenarnya bisa nih motret misalkan fotonya lebih ke foto rambut misalnya. Nah di sini kalau misalnya kita ingin dapetin kerjaan itu sebenarnya kita yakin kita bisa, tapi mungkin portfolio kita belum pernah ngebikin itu, sehingga klien kita feel-nya nggak confident, kayaknya dia belum pernah deh gitu ya. Atau misalnya kita pengen motret produk skincare, tapi kita nggak punya portfolio skincare, sehingga klien kita tuh ini kayaknya belum bisa deh, soalnya belum pernah kelihatan. Makanya kadang-kadang saya nyempetin diri untuk menyisihkan beberapa hari gitu ya, beberapa jam untuk nge-create portfolio baru yang memang belum pernah saya buat sebelumnya gitu. Jadi itu bisa banget buat teman-teman yang misalnya pengen pindah-pindah genre atau mungkin pengen memberikan services dengan jasa yang berbeda-beda. Misalnya, saya seorang foto dokumenter. Dokumenter tuh banyak banget, bisa fotografer event, fotografer stage gitu ya, atau fotografer wedding juga kan dokumentasi juga, atau fotografer yang mungkin ranahnya fotografer lebih ke sports gitu. Nah di sini sebenarnya kalau kita ingin menawarkan jasa yang berbeda-beda tapi sebenarnya masih sama gitu foto dokumentasi, itu juga nggak apa-apa. Tapi itu balik lagi yang tadi aku bilang, banyak banget klien yang sebenarnya melihat apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Misalnya kita fotonya untuk foto produk gitu, dia ngelihat ini kayaknya dia pernah nih ngerjain dengan produk kompetitornya, sehingga dia yakin bahwa kayaknya dia bisa deh karena dia pernah ngerjain nih si produk kompetitor ini gitu. Jadi itu unsur-unsur yang harus kita pertimbangkan, sehingga karena kondisinya seperti itu kita harus invest waktunya, invest uangnya juga, karena kadang-kadang photoshoot untuk membuat portfolio itu kita butuh talent, kita butuh sewa studio, sewa lighting gitu ya. Otomatis harus invest waktu dan juga invest uang. Jadi sebaik mungkin kamu pastikan memulai dulu dari satu hal yang paling kamu suka gitu ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman lain yang ada inputan yang berbeda dari opiniku, boleh tulisin di kolom komentar di bawah ini. Jadi demikian tips saya buat kamu yang ingin membuat portfolio. Mudah-mudahan setelah nonton video ini nggak bingung lagi. So, thank you for watching. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan lain, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Bye.